Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa Al-Fatihah dan doa belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya seperti biasa ibu akan mengabsen kalian. Bagi nama yang ibu panggil silahkan angkat tangan ya. Yang pertama Khairi Kumalasari, Siti Qotidasari, Bagus Joko, Yusuf Pamungkas, Sisi Kuirini, Bukhari Al-Majid, Hejania, Jennifer Han, Rea Putri, Fujiretno. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Kita akan mempelajari tentang beriman pada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, ibu sudah membuat tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui pada materi ini. Yang pertama, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Yang kedua, memiliki perilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Yang ketiga, mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan juga setan. Baik, selanjutnya langsung saja ya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian malaikat, jin, iblis, dan setan. Tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak, tidak ada yang berbicara sendiri. Apa yang kalian ketahui tentang malaikat? Hayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu Nabila? Gak ada yang sama sekali menjawab. Belum dibaca sih materinya ya kan, yang kemarin malam. Ada belajar gak sih kalian? Oh, belajar ya, tapi kok nggak tahu apa itu malaikat. Baik, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Tetapi di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa kita harus meyakini ada 10 malaikat. Para malaikat tidak bertambah tua ataupun bertambah muda. Mereka sekarang sama persis ketika mereka diciptakan. Malaikat juga mempunyai tugas-tugas tertentu dalam mengolah alam semesta. Mereka dapat melintas alam semesta secepat kilat. Mereka tidak berjenis laki-laki atau perempuan dan tidak berkeluarga. Wujud malaikat itu dapat dilihat dengan mata telanjang karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk tidak akan mampu melihat wujud dari malaikat yang asalnya terdiri dari cahaya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu melihat wujud asli malaikat sampai 2 kali. Selanjutnya yaitu pengertian jin, iblis, dan setan.
Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Jin diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua, yaitu jin kafir dan jin muslim. Jin kafir yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah, sehingga dalam kekafiran itu ada yang bermacam-macam, yaitu ada yang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan lain-lain. Yang kedua, jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah. Jin Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Iblis dan syaitan adalah makhluk halus dari golongan jin. Makhluk ini diciptakan dari api. Kerjanya merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Syaitan identik dengan iblis. Dengan menyandang nama syaitan dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tetapi juga menggoda manusia. Iblis sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat ada 9. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, dan berdebat. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Yang keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap anjing dan patung. Yang ketujuh, tidak makan dan minum. Yang kedelapan, mampu mengubah wujudnya. Dan yang kesembilan, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Sifat-sifat jin di dalam buku ada 3. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, diciptakan dari api yang sangat panas. Dan yang ketiga, ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang membangkang perintah Allah. Selanjutnya, sifat-sifat iblis dan setan. Sifat iblis dan setan di dalam buku ada 5 macam yang kita ketahui. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, diciptakan dari api yang sangat panas. Yang ketiga, angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari syaitan atau iblis. Yang keempat, selalu membangkang terhadap perintah Allah. Dan yang terakhir, tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Selanjutnya, materi tentang nama-nama malaikat dan juga tugasnya. Di dalam Al-Quran, kita mengetahui ada 10 malaikat. Siapa aja 10 malaikat itu ya, anak-anak? Ada yang bisa menyebutkan? Baik, silakan Mas Hican. Ya, benar. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Selanjutnya, malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar Nakir bertugas memeriksa amal baik dan buruk. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan buruk. Malaikat Malik bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Yang terakhir, malaikat Ridwan, yaitu bertugas menjaga pintu surga. Selanjutnya yaitu tugas jin, iblis, dan setan. Tugas jin, iblis, dan setan yaitu mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Nabi Adam, tetapi juga berusaha menggoda Nabi Adam dan Hawa memakan buah terlarang yaitu buah kuldi, menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat, serta menggoda manusia agar menyelamatkan dari petunjuk Allah. Itu tadi materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Selanjutnya silakan kalian membuat atau membagi kelompok diskusi.
Ada berapa jumlah siswa di sini? Ada 10 ya. Berarti dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, silahkan ditentukan kelompoknya. Anggota kelompoknya dipilih sama ibu atau memilih sendiri atau berhitung? Oke, baik. Memilih sendiri ya, silahkan. Sudah semuanya? Baik. Selanjutnya, kelompok 1 tugasnya menganalisis dalil yang menunjukkan, meyakini, dan mempercayai malaikat, iblis, jin, dan setan. Kelompok 2 tugasnya mencari contoh perilaku beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Masing-masing kelompok nanti hasilnya dipresentasikan oleh perwakilan kelompok saja ya. Silakan dimulai diskusinya, Ibu berikan waktu 10 menit. Sudah habis waktunya, silakan perwakilan dari kelompok 1 dan 2 dipersilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dan 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Diberikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Jadi, kita harus meyakini bahwa malaikat itu ciptaan dari Allah. Jin, iblis, dan setan juga termasuk malaikat gaib yang diciptakan oleh Allah. Bukti adanya malaikat terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dan dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Dan juga pada surat An-Nahl ayat 49 yang artinya segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Bukti adanya jin terdapat surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya, bukti adanya iblis terdapat pada surat Al-A'raf ayat 11 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami membentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Dan selanjutnya adanya bukti setan terdapat pada surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia meninggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Perilaku beriman kepada Allah ada 4. Yang pertama, selalu taat kepada perintah Allah dan berusaha menghindari larangannya. Yang kedua, selalu menghindari perbuatan maksiat dan tingkah laku bejat. Yang ketiga, selalu bersikap jujur dan disiplin. Yang keempat, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Perilaku beriman kepada makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan ada 4 juga. Yang pertama, selalu waspada dalam setiap ucapan dan perbuatan agar terbawa dorongan nafsu setan. Yang kedua, selalu hati-hati dalam setiap pekerjaan agar menghasilkan sesuatu yang terbaik dan terhindar dari kecelakaan dan kerugian. Yang ketiga, selalu mawas diri agar tidak terbawa arus pergaulan bebas yang akan merugikan diri sendiri, keluarga, dan masa depan. Yang keempat, selalu rajin beribadah dengan khusyuk sehingga setan tidak mudah masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Untuk itu, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembacaan pagi hari ini ya anak-anak. Kesimpulannya,
Beriman kepada malaikat berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan makhluk bernama malaikat. Mengimani keberadaan malaikat merupakan hal yang sangat penting walaupun kita tidak dapat melihat malaikat secara langsung. Namun jika Allah menghendakinya, maka malaikat bisa dilihat oleh manusia. Kepercayaan tersebut akan memurnikan amalan umat Islam dari segala bentuk kesyirikan. Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang, karena mata manusia tercipta dari unsur darah, tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Tidak akan mampu melihat wujud dari malaikat yang asalnya terdiri dari cahaya. Hanyalah Nabi yang bisa melihat malaikat. Menurut syariat Islam, ada beberapa tempat di mana para malaikat tidak akan mendatangi tempat atau rumah tersebut, dan ada pendapat lain yang mengatakan adanya pengecualian terhadap malaikat-malaikat tertentu yang tepat akan mengunjungi tempat-tempat tersebut. Jumlah malaikat tidak terhingga, tetapi yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat yang terdiri dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah karena malaikat senantiasa bertasbih kepadanya. Yang kedua, suka mendoakan kebaikan dan ampunan bagi orang lain sesuai dengan sifat malaikat. Yang ketiga, mengingat akan adanya balasan Allah pada saat malaikat mencabut nyawa. Yang keempat, menghindari keinginan untuk berbuat dosa karena malaikat selalu mencatat segala amal baik dan buruk manusia. Yang kelima, selalu melakukan perbuatan baik dan merasa najis serta anti melakukan perbuatan buruk karena dirinya selalu diawasi oleh malaikat. Yang keenam, berupaya masuk ke dalam surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan dengan bertakwa dan beriman kepada Allah serta berlomba-lomba mendapat Lailatul Qadar. Anak, waktu pembelajaran sudah habis. Saya kira sudah cukup ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu Nabila. Semangat terus belajarnya, jangan malas-malas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.